pemirsa Lampung TV. 1 tahun memimpin Kabupaten Lampung Utara, Bupati Hamartoni Ahadis bersama Wakil Bupati Romli memaparkan capaian kinerja pembangunan dalam forum refleksi di Gedung Pusiban. Refleksi kepemimpinan tersebut menjadi momentum evaluasi perjalanan pemerintahan sejak pelantikan 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026. Di hadapan jajaran pejabat daerah dan undangan, berbagai indikator pembangunan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Lampung Utara tercatat meningkat dari 4,10% pada 2024 menjadi 5,12% pada 2025. Angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan dari 16,92% menjadi 15,78% atau berkurang sekitar 6.920 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka turut menurun tipis menjadi 5,78%. Tak hanya itu, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 68,62 menjadi 71,62. Pemerintah daerah menyebut capaian tersebut sebagai wujud komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah membenahi Rumah Sakit Umum Riyacudu melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan sumber daya manusia serta perbaikan sarana dan prasarana. Program Puskesmas Mider juga dinilai efektif menjangkau masyarakat pedalaman yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Pada bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis telah menyasar lebih 15.000 siswa baru tingkat SD dan SMP, dengan target lebih 22.000 penerima pada 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmen tidak ada anak tertinggal pendidikan hanya karena persoalan biaya. Selain itu, terdapat program beasiswa anak berprestasi, akselerasi kemudahan administrasi tingkat kecamatan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan hingga ke pelosok desa. Sementara sektor pertanian Lampung Utara kini menempati posisi kedua sebagai penghasil ubi kayu terbesar di Lampung. Capaian tersebut memperkuat peran daerah sebagai penopang komoditas unggulan Lampung. Forum aplikasi untuk menyampaikan capaian kinerja dari Lampung Utara, pimpinan Pak Hamartoni dan Romli dalam 1 tahun 2020 apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Lampung Utara. Dan kami presentasikan tadi dari capaian-capaian itu. Pertama, kita melihat dari sisi makroekonomi. Semua indikator makroekonomi kenaikan, baik PDRT per kapita, ekonomi, PM, kemudian Gini rasio, dan hasilnya memang positif. Demikian kita masih juga perlu meningkatkan optimalisasinya dalam sequence dengan 2026 bisa lebih baik dari 2025. Langsung ya, secara gradual kita laksanakan setiap tahun dalam pemerintahan 5 tahun Bupati dan Ibu Bupati. Adakah target kita di tahun 2026 ini, Bang? 2026 capaian pemberian seragam gratis tadi disampaikan ada 2.000. Kalau 2025 itu ada 15.000, sekarang ada 20.000. Di sektor pendidikan sendiri, Untuk pendidikan kita juga ingin melakukan berbagai hal, terutama terkait masalah-masalah infrastruktur bangunan. Apakah semua program sudah berjalan, Pak Bupati? Oh, semua masih berjalan, tapi ada yang maksimal, ada yang belum. Semua harus berjalan dalam 1 tahun itu. Tidak ada yang boleh tertinggal. Karena itu ada program aset terbaik cepat. Ada strategi khusus nggak dari pemerintahan daerah sendiri? Ya memang, kalau untuk pembangunan yang paling utama problemnya itu adalah biaya. Nah, oleh karena itu kita mempertimbangkan bagaimana pendapatan daerah kita semakin lama semakin bisa dimana dan optimal. Untuk diketahui bahwa tahun 2025 yang lalu ada 190 miliar target PAD kita. Kita tidak mencapai sampai dengan 100%, tapi kita harapkan nanti di 2026 angka itu bisa mendekati 100%. Infrastruktur. Ya, kita juga demikian. Kita memang merasakan bahwa prosedur belum maksimal ya. Memang
terkait masalah kebijakan efisiensi pemerintah pusat, maka kita harus mengkaya-kaya dana itu dari belanja-belanja perjalanan, belanja guna modal, dan belanja mana yang tidak efektif kita gunakan untuk infrastruktur. Dan itu juga tidak maksimal, dan kita harus mencari sumber-sumber yang lain. Kita harus akui bahwa bukan hanya memutar, semua daerah mengalami seperti ini. Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah mengakui pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal. Keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan tersendiri, terutama pembangunan jalan poros desa dan kecamatan yang membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Refleksi 1 tahun kepemimpinan ini menjadi gambaran capaian sekaligus tantangan ke depan. Pemerintah daerah menyatakan komitmen optimalisasi program pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemaparan bahwasannya apa yang kita capai pada hari ini, kita sadar bahwa itu memang belum maksimal. Tetapi perlu digarisbawahi, disampaikan kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati tentang infrastruktur jalan. Ini yang menjadi kendala kita yang ada di masyarakat. Kami sadar sebagai pemerintah dengan pelayanan yang maksimal apapun juga, ketika jalan-jalan di kecamatan dan desa itu tidak bagus, maka anggapan masyarakat yang tidak memahami kami itu tidak kerja. Maka tolong disampaikan bahwa pengoptimalan dalam suatu anggaran dalam membangun infrastruktur bukan hal yang mudah, bukan yang mudah ya. Tadi disampaikan kita butuh lebih kurang jalan poros-poros desa dan kecamatan itu hampir mencapai 500 miliar. Gitu, kan. Ini bukan biaya yang sedikit. Nah, tetapi kita yakin dan optimis bahwa dengan apa yang disampaikan oleh saudara Bupati tadi, melakukan efisiensi baik itu penambahan atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu tentang infrastruktur jalan-jalan di desa dan di kecamatan. Untuk harapan ke depannya seperti apa, Pak? Ya, Untuk harapan yang ke depan. ya harapan ke depan kompak dan solid kita, itu kunci kita untuk maju, gitu kan? Kompak dan solid, saling dukung, saling doa bagaimana caranya agar roda pemerintahan ini dapat berjalan secara maksimal. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara.